Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa dengan KPU Tebo TV. Pada kesempatan pagi hari ini sengaja kami hadir di hadapan pemirsa dan Bapak Ibu anggota Polres Tebo dalam rangka bincang pagi bersama Bapak Kapolres dan Ibu Komisioner KPU Kabupaten Tebo. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan bacakan sedikit puisi persembahan staf KPU Kabupaten Tebo yang dibuat tadi malam. Judulnya belum diberikan judul, cuman mudah-mudahan ini mewakili sinergitas KPU bersama Polri. Hampir 75 tahun sudah Indonesia merdeka, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dan 20 tahun lebih kita tertatih-tatih dalam reformasi, merangkak bersama demokrasi. Untuk membangun negeri ini, kini kita hadir kembali untuk menentukan pemimpin Provinsi Jambi, KPU, Polri, dan kita semua telah bersinergi untuk mensukseskan pemilihan kali ini. Ingat, 9 Desember nanti adalah peristiwa bersejarah bagi Provinsi Jambi. Dia yang terpilih nanti adalah dia yang terpercaya untuk memegang kendali negeri ini. Untuk itu, kita hargai setiap perbedaan argumentasi. Jangan sampai terpecah belah oleh kelompok kiri. Jangan sampai tertumpah darah di tanah ini. Agar tenang Ibu Pertiwi. Mari sama-sama kita kawal pemilihan ini agar tercapai kesuksesan. Dan kita patuhi semua protokol kesehatan. Itu persembahan dari adik kami Angke dari staf KPU Kabupaten Tebo. Baiklah Bapak Ibu hadirin, Bapak Kapolres, Ibu Komisioner KPU Kabupaten Tebo. Pada kesempatan pagi hari ini, sambil mungkin Bapak Ibu menyantap sarapan, kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres. Walaupun nanti dalam waktu sebentar lagi mungkin akan ada kegiatan lain. Mohon maaf ganggu waktu Bapak ini, Pak. Sebelumnya kami dari KPU TV mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Kapolres. Sedikit yang barangkali ingin kami tanyakan terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 ini. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang dalam keadaan pandemi. Barangkali keadaan ini sebenarnya cukup menyulitkan bagi KPU. Namun demikian barangkali nanti ada langkah-langkah atau apa yang bisa menjadi gambaran Bapak Kapolres tentang pelaksanaan pemilu ini dalam kondisi pandemi ini. Mungkin itu Pak sementara. Baik ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya dari Kapolres Tebo mengucapkan selamat datang di food court-nya Polres Tebo. Iya, ini nampaknya enak Pak. Nah, ini food court ya kebetulan ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Untuk kita, betul ya Pak. Ya. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Komisioner KPU di Kabupaten Tebo. Baik, dalam kesempatan ini mungkin yang akan saya sampaikan kaitan dengan tindak lanjut atas PKPU nomor 5
tahun 2020, di mana sudah dimulainya kembali tahapan daripada pelaksanaan Pilkada 2020. Pada prinsipnya dari Polres Tebo sangat mendukung kegiatan ini, walaupun kita tahu bersama bahwasanya pandemik COVID-19 masih belum berlalu dari kita. Namun demikian, syukur alhamdulillah atas berkat kerjasama kita semua, baik itu dari gugus tugas maupun dari instansi terkait, kemudian dari pihak TNI maupun Polri, untuk Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini sudah dinyatakan zona hijau. Dan syukur alhamdulillah juga untuk tidak ada penambahan maupun adanya pasien-pasien baru di Kabupaten Tebo. Barangkali ini Pak, mungkin jadi pertanyaan kami. Selama ini kan kita pilkada itu sering Tebo ya, sudah sering terjadi itu misalnya ada demonstrasi, dan memang alhamdulillah kita kemarin pada saat pileg kita alhamdulillah aman dan nyaman gitu kan. Walaupun riak-riak itu masih ada, itu kan biasa dalam pesta demokrasi. Nah, kira-kira potensi kerawanan apa saja Pak yang perlu diantisipasi Pak? Ya, berbicara masalah penyampaian pendapat, tentunya ini semua diatur di undang-undang kita tahun 98, di mana setiap orang, kelompok dapat menyampaikan pendapatnya, namun sesuai dengan ketentuan. Dan itu kami rasa tidak ada masalah, dan kami siap untuk melaksanakan pengamanan. Berbicara masalah potensi ataupun permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi pada saat Pilkada di 2020 ini, kami ada beberapa analisa kaitan dengan kriminalitas itu sendiri maupun daripada kegiatan sosiologi sendiri. Berbicara masalah kriminalitas, tentunya di sini untuk kabupaten atau enggak pilkada di Provinsi Jambi, kita mendeteksi adanya kegiatan daripada yang berkaitan dengan SARA. Mungkin politik identitas di situ melekat, di mana para calon peserta ini rata-rata mungkin mengidentikan dengan suku. Nah, namun demikian, berbicara namanya pemimpin itu sudah harus mengesampingkan daripada suku. Kita berbicara untuk secara skala besar, yaitu membangun daripada Provinsi Jambi itu sendiri. Kemudian yang kedua, potensi daripada sebaran daripada hoax itu masih berasa sampai dengan saat ini, apalagi propaganda yang sifatnya ya sudah mulailah, kita sudah mulai merasakan. Kemudian untuk pada saat nanti semoga saya tidak terjadi kaitan dengan sabotase sarana prasarana daripada logistik pemilu itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama pada saat tanggal 9 Desember 2020 untuk pilkada di 2020 Provinsi Jambi berjalan dengan lancar. Selain itu, mungkin berbicara masalah sosial di pandemi COVID-19 ini pendisiplinan ini harus kita laksanakan bersama. Berbicara masalah pendisiplinan tentunya berkaitan dengan kepatuhan. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga physical distancing, social distancing yang terbatasi. Nah, ini kita harus bisa melaksanakan selain daripada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Barangkali mungkin masyarakat kan ingin ngerti lah gitu Pak, langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh Polri. Mungkin barangkali misalnya bagi masyarakat kan kita sering ini abai Pak, terkait misalnya penggunaan masker dan lain sebagainya. Kemudian
kegiatan berkerumun, apalagi nanti kan pada saat pemilihan itu kan di lokasi itu pasti berkerumun banyak masyarakat. Lalu langkah apa yang kira-kira akan diambil oleh Polri? Baik ya, kaitan dengan langkah apa yang akan diambil oleh Polri, kita pertama bersepakat bahwasanya Polri dalam musim pandemik COVID-19 ini itu akan selalu mengawal penanganan daripada COVID. Kemudian di era new normal ini, adaptasi kebiasaan baru, kita akan mencoba terus-menerus sosialisasi kaitan dengan penggunaan masker, kemudian selalu cuci tangan, jaga kebersihan maupun jaga kesehatan. Nah, kita juga meminta ya selama ini kita selalu koordinasi cukup baik, bahkan intens kita lakukan baik itu dengan gugus tugas maupun dengan pihak yang lain. Saya harapkan untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu senantiasa juga melakukan hal sama seperti kita. Selalu berkoordinasi sama gugus tugas dalam setiap kegiatan, baik itu masalah sosialisasi, pelantikan maupun penyuluhan dan lain sebagainya. Tetap kita sama-sama memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Mungkin saya pindah dulu dengan Bu Sri Asteti, Pak. Karena ini nyangkut dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Bagaimana kepada Bu Sri Asteti selaku Komisioner KPU Tebu, sekaligus beliau ini divisi hukum, Pak. Jadi memang beliau lah yang mengingatkan kepada penyelenggara di bawah. Menurut Bu Sri Asteti gitu kan, apa yang sampaikan Pak Kapolres tadi kan terkait dengan penyelenggara. Bagaimana KPU ini meyakinkan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak enggan ke TPS, mungkin begitu, Bu. Terima kasih. KPU dalam pelaksanaan pilkada ini untuk meyakinkan masyarakat yang sekarang pelaksanaan coklit ya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan coklit itu, jajaran KPU sampai ke PPDP-nya itu semua sudah di rapid test, gitu. Jadi untuk PPDP yang reaktif segera diganti, begitu PKPU-nya mengatur. Lalu dia datang mencoklit ke masyarakat, ke pemilih dengan menggunakan APD yang sudah ditetapkan PKPU. Berarti kan barangkali KPU sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk yang misalnya penyelenggara itu disediakan misalnya APD-nya dan lain sebagainya. PPK itu sudah dibekali dengan masker, sabun cuci tangan, lalu yang sampai ke PPS gitu, sekretariat PPK juga, sekretariat PPS. Lalu PPDP yang akan mencoklit itu sudah dibekali masker juga, face shield, lalu hand sanitizer gitu. Lalu himbauan untuk penyelenggara dan masyarakat gimana, Bu? Untuk masyarakat lah terutama, karena kan masyarakat ini kan banyak yang mungkin tidak sedia masker dan lain sebagainya. Himbauan dari KPU. Ya, saya mengharapkan kepada masyarakat Depok yang mana pilkada ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi ini bukan semata-mata tanggung jawab KPU, Bawaslu, kepolisian begitu. Jadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Jadi selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Saya hanya ingin meminta Bapak Kapolres untuk memberikan closing statement lah, yang mungkin barangkali harapan untuk penyelenggara, untuk anggota Polri, untuk masyarakat dan pokoknya untuk masyarakat Kabupaten Tebu lah pada umumnya. Silakan, Pak. Dalam penyuksesan daripada pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Jambi, ada dua hal di sini. Yang pertama, dari penyelenggara pemilu itu sendiri
Saya harapkan untuk tetap memegang amanah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, bersikap profesional dalam pelaksanaan tugas, tidak neko-neko lah Bu ya. Terus kemudian yang kedua adalah peserta daripada baik itu para peserta pelaksana daripada pilkada itu sendiri maupun daripada peserta untuk pencoblosan. Ini diperlukan partisipasi, komitmen sama-sama daripada untuk pelaksanaan penyuksesan dari pilkada 2020. Untuk kami sendiri dari pihak kepolisian akan senantiasa memegang prinsip netralitas dalam bertugas, tetap berkomitmen akan melakukan pengamanan, pengawalan dalam setiap tahapan pilkada di 2020. Saya rasa itu, mari kita bersama sukseskan pemilu kada di 2020 ini dengan sukses, aman, dan tertib. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Ibu Divisi Hukum KPU Kabupaten Tebo dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang di apa nih namanya nih? Food court. Saya agak susah kalau sudah pakai istilahnya. Barangkali inilah kali pertama, nanti kita mungkin barangkali kita coba lagi Pak. Nah jadi kita nanti mungkin apa malam apa gimana gitu biar suasananya lebih enak gitu kan. Mungkin demikian yang bisa kami hadirkan oleh KPU Tebo TV pada pagi hari ini. Harapan kami sih sebenarnya tadi agak lebih panjang, jadi bisa sambil sarapan walaupun kita sambil makan gitu kan. Cuman beliau waktunya tidak cukup gitu kan. Mungkin demikianlah wawancara dan atau bincang pagi kami dengan Bapak Kapolres dan Ibu Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Tebo. Kami ucapkan selamat bertugas Bapak Ibu. Mudah-mudahan tugas kita ke depan bisa kita emban dengan ringan dan kita diberikan boleh dikatakan kesehatan selalu dan Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Salam integritas, pemilihan berkualitas. KPU Tebo TV Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi, yo payo bersuka cita rame-rame, sambut pesta demokrasi. Yo payo warga Jambi.